True Martial World, Bab 67. Judul: Sembunyikan Rahasianya. Pemimpin benar-benar mengabaikan kata-kata Zhao Tiezu. Setelah hidup sampai usia lanjut, dia bisa membedakan dengan kemampuannya sendiri. Dia dengan cemas bertanya, "Dokter, bagaimana kabarnya?" Pengetahuan dokter tanpa alas kaki klan suku Lian awalnya terbatas, jadi dia tidak bisa mengatakan. Dukun ini mulai panik dan benar-benar tercengang oleh pertanyaan pemimpin. Apa yang dia ketahui? Situasinya. Aku tidak tahu, aku akan menulis resep untuk master muda. Fondasi master muda kokoh dan dia kuat, dia seharusnya baik-baik saja. Apakah kamu yakin dia akan baik-baik saja? Mungkinkah karena master muda menerobos, meninggalkan tubuhnya lemah? Apakah serangan balik di organ vitalnya disebabkan oleh Yuan Qi? Karena itu, dia akan segera pulih, kan? Ini. Dukun itu tidak berani menjamin ini. Dahinya berkeringat, tapi dia menenangkan dirinya dengan desahan. Semuanya akan tergantung pada kondisi master muda di masa depan. Biarkan dia meminum resep dan tidur nyenyak. Besok kita akan tahu. Dukun itu baru saja mengatakan omong kosong yang sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Adapun Yao Yuan, dia mengerutkan kening dan berjalan ke sisi pemimpin dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. "Apa katamu?" Setelah mendengar kata-kata Yao Yuan, jantungnya berdetak kencang. "Kamu bilang Cheng Yu gagal menerobos?" Pemimpin membungkam nadanya karena masalah ini sangat memprihatinkan. Dia tidak ingin ini menyebar. Itu seharusnya gagal untuk menerobos, menghasilkan aliran balik energi melawannya. Itu mungkin karena kemarahan yang mengakibatkan ini. Yao Yuan telah memilih kata-katanya dengan baik agar tidak mengganggu pemimpin. Tapi kata-kata itu masih membuat sang pemimpin pusing. Bagaimana mungkin? Zhao Tiezu yang sangat tenang menjadi cemas setelah mendengar kata-kata Yao Yuan. Tapi Yao Yuan menatapnya tegas, menutup mulut Zhao Tiezu. Dia tahu bahwa pengalaman Yao Yuan luar biasa. Yao Yuan sebelumnya telah membobol alam Purple Blood sebelumnya, jadi apa yang dia katakan tidak bisa dipungkiri, jadi itu pasti kebenarannya. Master muda Lian benar-benar gagal dalam terobosannya. Melihat diri Lian Chengyu yang nyaris tidak bernapas dan tidak sadarkan diri, Zhao Tiezu tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Chengyu Pemimpin tiba-tiba tampak menua 8 tahun saat dia tersandung untuk mengambil Lian Chengyu. Melihat kerumunan mendekat, pemimpin buru-buru berkata dengan nada berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, kegagalan Chengyu untuk melakukan terobosan harus dirahasiakan. Itu tidak bisa diumumkan. Suara pemimpin lemah. Baik itu penyempurnaan tulang-tulang kuno atau terobosan dari Lian Chengyu, itu adalah acara yang terkenal dan hebat. Peristiwa yang sangat penting seperti itu terkait erat dengan prestise dan reputasi kepemimpinan. Jika suku mengetahui bahwa Lian Chengyu telah gagal untuk menerobos, terlepas dari semua yang dimasukkan untuk mendapatkan esensi tulang kuno, termasuk kehidupan yang lemah dan yang tua, apa yang akan dipikirkan suku? Gengsi macam apa yang akan tersisa? Bagaimana mereka bisa memerintah klan di masa depan? Selain itu, semua ternak telah disembelih. Herbal gunung dipetik dikeringkan, dan tidak ada lagi ransum yang disimpan. Dalam situasi seperti itu, jika suku mengetahui bahwa Lian Chengyu tidak hanya gagal menerobos, tetapi bahkan memuntahkan darah, bukankah mereka akan memberontak? Mereka semua berharap agar Lian Chengyu membawa hari-hari indah bagi mereka. Bawa Chengyu ke halaman. Personel yang tidak terkait tidak boleh mendekat. Kata pemimpin dengan nada kasar membawa ekspresi cemberut. Lalu apa yang harus kita katakan kepada orang suku? Zhao Tiezu bertanya dengan bingung. Katakanlah Chengyu telah menerobos ke ranah Purple Blood, tapi dia telah menerima beberapa luka dari energi kekerasan dari tulang-tulang kuno. Dia perlu dirawat hingga sehat selama beberapa hari. Pemimpin memutuskan untuk menutupi rahasianya, dan semuanya harus menunggu sampai Lian Chengyu pulih. Saat klan suku Lian berada dalam hiruk-pikuk dan kekacauan eselon atas suku tersebut, pelakunya, Yi Yun sedang membangun api di gunung belakang. Oh, dia sedang memanggang sayap ayam. Yi Yun bernyanyi sambil memanggang.
Ini adalah parodi dari sebuah lagu di Flirting Scholar, di mana Stephen Chow tertangkap sedang makan sayap ayam ketika dia seharusnya berada di ranjang kematiannya. Aku suka sayap ayam. Aku paling suka sayap ayam panggang. Aku paling suka sayap ayam Hong Sao. Ini adalah lagu komedi tanpa rasa dan ritme yang buruk, tapi Yun tetap menyanyikannya dengan sangat gembira. Meskipun menggunakan kayu bakar untuk memanggang daging itu sulit, itu tidak dapat menghalangi keinginan seorang rakus untuk memanggang. Segera, sayap ayam Yiyun berbau harum. Tetes demi tetes minyak menetes ke dalam api saat meraung sebagai tanggapan. Selesai. Yiyun memotong daging di sayap ayam panggang dan menaburkan bumbu. Kak Xiaoru, cobalah. Yiyun memberi Jiang Xiaoru sayap ayam pertama yang selesai dipanggang. Hati-hati, ini panas, Yiyun memperingatkan. Bagi Yiyun, Jiang Xiaoru adalah orang paling penting di dunia. Anak kecil, kamu mulai memperingatkan kakak perempuanmu sekarang? Jiang Xiaoru menatap Yiyun. Di masa lalu, Jiang Xiaoru akan membuat bubur untuk Yiyun, dan karena dia takut Yiyun akan melepuh dirinya sendiri, Jiang Xiaoru akan selalu mendinginkan bubur dengan meniupnya, memperingatkannya, makan pelan-pelan, hati-hati panas. Kalimat sederhana namun terdengar sangat manis. Yiyun memastikan sayap ayam yang dia panggang renyah di luar dan empuk di dalam. Meski ada beberapa bintik hitam, itu tidak berbahaya. Jiang Xiaoru membuka mulutnya dan menggigit kecil. Itu benar-benar lembut dan berair, membuatnya sangat lezat. Begitu lezat, wajah Jiang Xiaoru bersinar. Hal lebih bahagia apa yang bisa terjadi selain mengitari api dan berbagi sayap ayam yang lezat dengan adiknya? Yun kamu harus makan juga. Oh tentu, aku butuh banyak penelitian untuk menemukan kayu bakar yang tidak mengeluarkan asap hitam. Yiyun tersenyum. Kemajuan Yiyun telah melambat beberapa hari terakhir, dan tidak lagi menerobos ke alam baru setiap beberapa hari. Ranah pengumpulan Qi adalah garis demarkasi. Kemajuan kultivasi setelah mencapainya akan melambat. Seseorang tanpa bakat akan terjebak pada hambatan ini seumur hidup, tidak pernah berkembang. Yiyun telah menyerap setengah dari energi kepala Cilin. Yiyun semakin memperdalam pemahamannya tentang kristal ungu. Dia sekarang bisa mengontrol kecepatan di mana kristal ungu dapat menyerap energi. Saat itu, ketika Yiyun pertama kali menerobos ke alam meridian, dia hampir meledakkan tubuhnya karena aliran energi masuk yang tidak terbatas dalam meridian terbuka. Sekarang, Yiyun bisa mengontrol kecepatan penyerapan kristal ungu, jadi dia tidak lagi membuat kesalahan yang sama lagi. Energi di kepala Cilin jauh lebih kaya daripada energi di tulang kuno Lian Chengyu. Itu seharusnya bisa bertahan 10 hari atau lebih. Pada saat itu, hampir waktunya untuk berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar suara samar di kejauhan. Setelah mencapai tahap kelima dari Mortal Blood, indera Yiyun sangat tajam, sehingga dia dapat dengan mudah mendengar suara dari jauh. Kak Xiaoru, tunggu aku, kata Yiyun sebelum melompat dari pohon besar dengan mudah. Di kejauhan, apa yang dilihatnya membuatnya terkejut.